Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Topik apa yang akan kita bahas kali ini itu adalah bagaimana menganalisis project. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya di market itu banyak sekali project-project kripto. Jadi hampir setiap hari ada project baru atau project yang sedang di proses ya, atau yang sedang dipasarkan atau sedang marketing ya, sedang melakukan marketing atau pemasaran besar-besaran atau promosi besar-besaran. Jadi dari sekian banyak project aset kripto itu tidak semuanya trustworthy, artinya tidak semuanya valid, tidak semuanya bagus. Jadi banyak di antara mereka itu terlalu menonjolkan jargon, padahal tidak ada isinya. Jadi di dalam video ini kita akan membahas beberapa komponen yang kita bisa pakai untuk menganalisis sebuah project aset kripto, apakah project ini bagus atau kurang bagus. Jadi kita akan melihat beberapa value dan red flag di dalam sebuah crypto project untuk menilai apakah project ini memang bernilai untuk diinvestasikan misalnya atau diikuti misalnya. Nah, yang pertama adalah yang utama kita harus memahami masalah yang akan mereka selesaikan. Jadi berangkat dari akar masalah dulu. Misalnya mereka mengangkat isu apa ini? Isu yang misalnya terkait dengan kenyataan dunia, misalnya pemanasan global. Jadi dari pemanasan global ini, bagaimana cara mereka menangani pemanasan global? Atau bagaimana mereka berpartisipasi? Kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan 100%, tetapi bagaimana mereka berpartisipasi untuk misalnya mengurangi masalah atau menekankan adanya gerakan tertentu, gerakan penghijauan, gerakan macam-macam. Itu harus dilihat bagaimana caranya mengatasi masalah atau bagaimana mereka menonjolkan satu masalah untuk ditangani. Kemudian keunikan, apakah project ini menawarkan sesuatu yang unik ataukah project ini sama sekali mirip dengan project-project lainnya, misalnya cloning saja dari project yang sudah ada. Biasanya project-project sukses itu pasti banyak cloningnya. Kemudian Anda juga perlu bertanya, apakah blockchain itu perlu untuk solusi yang ditawarkan? Misalnya bagaimana caranya menghijaukan hutan? Apakah perlu blockchain? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, carilah penjelasan yang sederhana, tidak melulu soal hype. Misalnya tentang AI. AI sedang hype. Tapi Anda harus tahu bagaimana permasalahan real world yang bisa diselesaikan, misalnya kombinasi antara AI dan blockchain. Itu sebenarnya implementasinya seperti apa, atau bagaimana rencana mereka, atau bagaimana mereka bisa merumuskan sebuah masalah. Itu yang harus dicek. Kemudian harus cek white papernya. Jadi harus membaca dari awal sampai akhir. White papernya seperti apa, harus jelas, kemudian well written, artinya yang ditulis dengan baik. Harus jelas dan well written. Kemudian jangan sampai termakan buzzwords-nya. Jadi kata-kata yang sulit dipahami, itu ya, kata-kata yang terlalu teknis itu harusnya kita hindari. Atau kita tidak perlu terpengaruh pada kata-kata yang terlalu muluk-muluk, gitu ya. Kita fokusnya ke logika yang dipakai oleh si project ini, apakah memang masuk akal atau tidak masuk akal. Kemudian kita lihat problemnya, problem statement-nya, atau bagaimana mereka merumuskan masalah, kemudian bagaimana mereka menawarkan solusinya atas masalah tadi. Kemudian biasanya mereka menawarkan sebuah token, bagaimana token itu dipakai, kemudian roadmap atau bagaimana planning untuk mengimplementasikan project tersebut. Jangan sampai mereka asal jualan token tapi tidak ada roadmapnya, atau terlalu lama, atau terlalu cepat, tidak masuk akal. Kemudian
bandingkan antara promise atau janji-janji mereka di dalam white paper dengan kondisi yang sekarang. Statusnya seperti apa? Apakah statusnya sudah harus uh, testnet, tapi misalnya mereka belum ada pemajuan gitu ya. Kemudian token utility dan economics. Jadi token ini dipakai buat apa? Apakah sekedar governance, staking, payment, atau utility, atau untuk sesuatu, NFT misalnya, untuk sekedar gambar, atau kan ada utilitas lainnya. Kemudian apakah token itu penting bagi si platform? Apakah perlu adanya staking? Apakah perlu ada governance di situ? Kemudian tentang supply dari token, apakah tokennya fix atau inflationary atau deflationary atau tidak terbatas? Siapa yang punya mayoritas dari supply, token supply itu juga penting. Jadi misalnya kepemilikan token itu dikuasai oleh satu pihak tertentu, nah itu kurang bagus. Kemudian kita lihat tim dan advisernya. Siapa mereka? Apakah mereka itu punya pengalaman yang nyata? Apakah mereka punya experience atau sukses yang telah terjadi di masa lalu? Kemudian account LinkedIn-nya, Twitter-nya, pas project apakah mereka sudah pernah berpartisipasi di project yang lain? Apakah project-project tersebut sukses? Kemudian apakah account mereka atau informasi mereka itu publik atau anonim? Tetapi bukan berarti anonim itu buruk. Biasanya yang token-token yang privacy itu biasanya anonymous. Tetapi bukan berarti semua token yang anonymous itu baik gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan, balance antara anonymity dan publikasi atau pengalaman yang diberikan, atau misalnya apakah profil ini memang profil yang kuat gitu ya. Nah, jadi kalau profilnya itu palsu, misalnya namanya itu memang tidak dikenal ketika kita googling, nah, atau tidak ada history sebelumnya, nah itu harus diperhatikan, harus hati-hati. Kemudian roadmap dan progress. Nah, orang itu mudah berjanji itu ya, membuat janji itu sangat mudah. Tetapi delivery itu sulit. Bagaimana mewujudkan janji-janji tadi itu sangat sulit. Jadi kita harus tahu apakah roadmap itu detail dan realistik. Misalnya berencana untuk membuat satu blockchain baru dalam waktu 1 tahun, itu kan nggak realistis. Pengembangan dari nol itu kan sulit. Misalnya testnet butuh waktu berapa. Kemudian implementasi atau jump startnya itu berapa lama. Kemudian bagaimana meluncurkan testnetnya, mainnetnya. Itu kalau 1 tahun sebenarnya tidak realistis. Tapi kalau 10 tahun misalnya itu juga terlalu lama. Kemudian apakah milestone itu yang lama-lama sudah dicapai atau misalnya mereka meleset? Apakah ada update ketika terjadi delay atau misalnya berubah gitu ya. Misalnya ada tujuan yang berubah, tadinya green energy jadi blue energy, atau dari green energy dari green jadi blue carbon misalnya. Jadi pivoting boleh, tapi harus realistis, jangan sampai terlalu melenceng dari rencana awal. Kemudian kita lihat community dan sosial media. Biasanya kalau jumlah community-nya banyak itu tandanya baik. Tetapi jangan, hati-hati, biasanya sekarang banyak akun-akun palsu yang dijalankan oleh bot. Jadi misalnya jumlah membernya ada 100.000, itu jangan langsung tertarik, karena bisa jadi kalau sebagian dari member tadi adalah bot atau akun palsu atau akun yang dijual. Cek dulu aktivitas Discord, Telegram, dan Twitter. Biasanya untuk komunitas yang bagus itu mereka aktif bertanya, aktif menjawab, atau aktif untuk melakukan sesuatu gitu ya, beraktivitas misalnya di meet up dan lain sebagainya. Nah, jadi cek dulu apakah follower ini nyata atau enggak. Misalnya pertanyaan, kalau sekarang sudah ada AI ya, cek dulu apakah pertanyaannya masuk akal atau tidak, atau sekedar hanya conversation biasa. Jadi kualitas dari diskusi itu lebih penting dari jumlah komunitas. Meskipun jumlah penting, tetapi bukan selamanya jumlah komunitas itu bagus. Kemudian apakah ada partnership dan integration? Apakah ada partnership misalnya dengan perusahaan yang skala nasional atau multinasional? Kemudian apakah bisnis dealing benar atau hanya logo? Kalau hanya logo harus hati-hati. Kemudian
Apakah ada kolaborasi dengan exchange? Biasanya untuk meluncurkan token, kalau dengan exchange pasti ada peluang nilainya tinggi gitu ya, karena kan dia punya market, bisa tapping market. Apakah ada visi atau apa namanya, eh, mereka yang menyuntik kapital gitu ya, venture capital. Kalau misalnya mereka punya venture capital, ya itu ada untungnya, ada jeleknya. Kalau untungnya mereka punya modal, tapi jeleknya bisa dumping token. Kemudian hati-hati kalau nama orang dicatut gitu. Jadi kalau ada nama besar di situ, tapi harus diverifikasi apakah betul mereka itu masuk dalam project atau hanya dicatut saja. Kemudian tentang auditing dan security. Apakah kodenya diaudit oleh perusahaan tertentu atau perusahaan yang memang bagus atau hanya perusahaan yang abal-abal atau hanya uh, yang gratisan, itu ada tier gratisan. Kemudian cek untuk public audit report, apakah reportnya itu bagus atau hanya asal-asalan. Kemudian apakah ada bug bounty program. Nah, jadi kalau misalnya sistem yang memang rumit, sophisticated, itu biasanya ada bug bounty. Kalau misalnya ada celah keamanan, itu bisa dilaporkan melalui program bug bounty. Kalau misalnya tidak ada audit, nah itu harus ditandai red flag, sangat besar red flagnya. Apalagi untuk sistem-sistem yang misalnya memiliki fitur deposit atau withdrawal gitu ya. Nah itu harus selalu di audit. Kemudian token trading dan market data. Jadi pertama, di mana tokennya itu di listing? Apakah di exchange major atau exchange besar atau di exchange yang abal-abal? Jadi biasanya ada exchange yang menawarkan slot untuk dibeli. Jadi kita bisa listing di sana tapi kita bayar dengan jumlah yang besar. Kemudian soal likuiditas, apakah kita bisa bertransaksi atau berdagang beli jual dengan mudah? Kalau misalnya likuiditasnya kecil, itu slippage-nya terlalu besar. Selisih harganya nanti akan jadi besar. Kemudian lihat dulu harga atau history dari harganya, volumenya berapa, kemudian apakah harga tersebut volatil atau berubah dengan cepat. Kemudian siapa yang holding, siapa yang holder terbesar. Biasanya top 5 atau top 10 holder, kita cek dulu nih siapa. Jadi dengan lihat top holder, kita bisa lihat apakah ini bisa memicu dumping atau tidak. Kemudian terkait dengan peraturan atau legal aspek. Apakah ada mereka mematuhi aturan-aturan lokal? Misalnya apakah mereka misalnya tidak melanggar, misalnya mereka menawarkan ICO di Amerika Serikat misalnya yang jelas-jelas dilarang. Apakah mereka terdaftar di regulator tertentu kalau ada? Apakah mereka berada di jalur yang abu-abu gitu kan? Kadang-kadang kan gitu. Ya, ini antara legal atau ilegal ya di antara itu. Kemudian apakah ada sejarah soal lawsuit atau tuntutan hukum atau pelarangan peredaran aset tertentu atau token tadi. Kemudian cek dulu apakah ada red flag yang lain, misalnya garansi mendapatkan profit. Nah itu pasti red flag. Kemudian tim yang nggak jelas, white papernya tidak enak dibaca, nah itu juga. Kemudian foundernya anonim, itu ya harus di red flag. Kemudian tawarannya terlalu bagus, persentase profit menawarkan jaminan keuntungan gitu ya. Kemudian marketingnya agresif. Ya, kalau terlalu agresif, nah ini ada apa? Nah, summary atau kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, kita tidak perlu jadi programmer atau coder untuk menganalisis tadi white paper, kemudian profil dari para founder, kemudian siapa holdernya, bagaimana pembagian tokennya, gitu ya. Kemudian kita fokus ke masalah atau problem, people, dan progress, 3P. Follow the money, gitu ya. Jadi ini token siapa yang beli, kemudian siapa yang holding, berapa jumlah holdernya, kemudian berapa jumlah komunitasnya. Jelas harus melakukan riset sendiri, harus di-research dulu sebelum beraksi. Hindari hype, kemudian hanya percaya pada fakta-fakta. Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.